Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas mengenai performan atau kesuburan tanah dari tanaman kelapa sawit kita. Nah, di beberapa video yang lalu kita selalu membahas bahwa pemberian pupuk itu justru yang pertama adalah pupuk organik atau pupuk hayati, pupuk biologi, pokoknya yang bahan organik lah, baru pupuk yang anorganik. Oleh karena itu kita mengenal saat ini produk pupuk dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit PT RPN yang sangat bagus. Nanti bagaimana apanya speknya, kemudian cara kerjanya yang menyebabkan kelapa sawit kita itu menjadi bagus. Kali ini kita undang inventornya, penelitinya, yaitu Pak Fandi Hidayat MSc. Assalamualaikum Mas Fandi. Waalaikumsalam Pak Agus, sehat Pak? Alhamdulillah sehatnya orang tua ini Mas. Alhamdulillah Pak. Ya, Mas Fandi, ya itu yang tadi pembukaan sudah kami sampaikan. Mohon dijelaskan apa itu produk yang sampean temukan itu sehingga apalah itu menjadi pupuk organik ya itu ya, atau pupuk biologi, pupuk hayati yang sangat baik dan nanti pengaruhnya bagaimana tentunya. Silakan Mas Fandi, nanti sambil saya tanya mewakili netizen ini. Ya. Baik. Boleh Bapak. Bapak boleh saya izin share screen Pak? Oh ya saya bukanya dulu ya. Sambil nunggu share screen mungkin sekilas sedikit ya Pak ya. Kenapa sih kita bikin pupuk ini gitu ya Pak? Ya. Karena memang sekarang itu kita concern ke kesehatan tanah Pak. Oh, gitu. ya. Jadi lebih menekankan pada bagaimana kita improvement kesehatan tanah yang ada di perkebunan kelapa sawit. Karena selama ini memang kita hanya fokus di pupuk kimia saja Pak, tanpa memperhatikan pupuk hayati ataupun biologinya seperti itu. Nah, ini Pak pupuk Bionensis Pak yang Bapak sampaikan tadi. Jadi kita PPKS sudah memproduksi pupuk hayati Bionensis, di mana pupuk ini mengandung beberapa strain bakteri Pak. Oh ya. Ada bakteri Bacillus, Pseudomonas, Azotobacter, dan Azospirillum, di mana keempat strain bakteri ini punya fungsi yang macam-macam Pak. Ada sebagai penambat nitrogen, kemudian pelarut fosfat, ada juga bisa menghasilkan indolacetic acid ya, berfungsi sebagai fitohormon Pak, plant promoting growth rhizobacteria, seperti itu. IAA itu ya Mas ya? Iya betul Bapak. Jadi Bionensis ini juga sudah terdaftar Pak, sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Pertanian, dan ini sudah mulai kita pasarkan Pak dari tahun 2020 Pak sampai sekarang ini. Iya. Nah ini tadi Pak, di dalam Bionensis itu sendiri, selain bakteri-bakteri aktif yang bermanfaat untuk pelarutan hara maupun pertumbuhan tanaman, kita juga bekali makanan yang cukup atau nutrisi yang cukup untuk si bakteri tadi. Isinya apa? Bahan organik Pak. Tadi Bapak sampaikan singgung sedikit tentang bahan organik ya. Jadi selain dia fungsinya sebagai carrier makanan si bakteri, kita juga manfaatkan sebagai perbaikan Pak, perbaikan sifat-sifat tanah yang lainnya seperti fisik maupun kimia, seperti itu. Mas. Iya Pak. Ini sebentar. Itu kan manfaatnya. Ini kan saya sambil lihat kemasannya itu. Iya. Ternyata tidak hanya untuk kelapa sawit ya Mas ya. Betul untuk Pak. Tebu, karet, kakao, tomat, cabai, banyak lagi ini ya kan. Gimana itu? Iya memang. Oh iya, satu lagi Pak, bakteri yang kita pakai ini kan kita isolasi dari perakaran kelapa sawit Pak. Tetapi tadi Bapak betul sampaikan, kita di sini tidak hanya untuk tanaman kelapa sawit saja produk ini. Ini bisa dimanfaatkan pada tanaman yang lainnya, gitu Pak. Karena kenapa sih orang tuh pasti nanya ya, kenapa kita pakai, kenapa sih bisa di tanaman yang lain? Karena sawit itu kan agak bandel Pak ya. Oh, iya. Nah, tanaman itu kan masing-masing rhizosfer tanaman punya komunitas mikroba yang spesifik kan Pak.
Nah, kebetulan mungkin tanaman sawit ini kan memang tanaman yang bandel, agak sedikit bandel gitu, Pak. Jadi Iya. dia bisa tahan di segala kondisi, jadi bisa langsung berasosiasi dengan tanaman yang lainnya yang notabene mungkin lebih agak gampang ya, Pak, ya, dibandingkan dengan kelapa sawit gitu. Mhm. Apalagi, Mas? Nah, terus Iya. Pak, untuk bionesis ini manfaatnya itu ada banyak, Pak, Oh iya. gitu. Paling tidak di sini saya sebutkan 5 saja yang bisa kita peroleh dari pemanfaatan bionesis. Yang pertama tadi seperti saya sampaikan di awal, kita concern kita itu untuk peningkatan kesehatan tanah. Iya. Kenapa? Nah, meningkatkan kesehatan tanahnya seperti apa? Pertama, karena tadi ada carrier-nya bahan organik ya, Pak, ya. Jadi Iya. dia bisa meningkatkan C organik tanah. Selain itu, peningkatan kesehatan tanah itu salah satunya adalah dengan memperbanyak populasi dari mikroba bermanfaat, Hmm. misalnya bakteri ataupun jamur. Nah, di sini kita ingin meningkatkan bakteri-bakteri bermanfaat tadi, Pak, Iya. populasinya. Itu. Nah, Oh, kemarin hasil Mas Fandi. pengujian kami juga dari yang tadinya tanah tanpa ada pupuk hayati, tanpa bionesis itu paling populasi sekitar 10 pangkat 3 seperti itu, Pak. Ternyata Mas, setelah kita aplikasi bisa jadi 10 pangkat 6, 10 pangkat 7 gitu, Pak. ya Mas Fandi, berarti kan itu memperbaiki kesehatan tanah itu kesehatan fisik, kimia maupun biologinya jadi meningkat sehat gitu kan. Betul sekali, Pak. Hmm. Hmm. Saya Terus lanjutkan ya, Pak. yang kedua Mas. Ya, yang kedua, setelah kesehatan tanahnya tadi sudah baik, Pak, bakteri Hmm. bermanfaatnya sudah berkembang, dia akan berperan dalam upaya peningkatan ketersediaan hara di dalam tanah. Jadi dia Hmm. akan mencoba membantu melarutkan hara-hara di dalam tanah, Pak. Contohnya N dan P. Karena bakteri yang kita pakai di sini adalah bakteri penambah nitrogen dan bakteri pelarut fosfat. Jadi Oh. bakteri-bakteri ini tadi itu bekerja, Pak. Kalau Oh. inti pertama tadi kan dia berkembang dulu ya di tanah. Iya. Setelah itu dia aktif, dia berperan meningkatkan N dan P tanah. Nah, Hmm. kemudian setelah itu baru dia akan meningkatkan efisiensi pemupukan anorganik, Pak. Oh, yang ketiga itu ya Mas ya. Iya, jadi kan Ya. dia sudah bekerja nih, sudah meningkatkan hara-hara N dan P tersedia dalam tanah. Makanya Ya. yang sisanya yang biasanya kita kasih anorganik itu bisa kita reduce gitu Oh. dosisnya. Berapa persen itu Mas kita mengurangi pupuk kimianya itu? Ya, pupuk kimianya itu bisa kita reduce 25 sampai 50% Pak, Oh. tergantung komoditas tanaman ya. Kalau Iya. untuk sawit saat ini memang kita masih rekom untuk di 25% saja. Oh. Seperti itu. Nah, sekarang kan pupuk anorganik lagi mahal nih, Pak. Nah, saya baru mau ngomong itu, Mas. Oh iya, sama sehati kalau gitu, Pak. Iya. Makanya ini pilihan terakhir, Mas. Jadi kalau pupuk anorganik itu sudah mahal, sering dipalsu lagi. Itu dia, Pak. Iya. Harganya sekarang itu bahkan cenderung naik 40%, Pak. Lebih dari Iya. 40%. Artinya kalau kita bisa reduce saja Pak 25% dosis anorganiknya, artinya kita sudah meningkatkan efisiensi biaya Pak. Hmm. Hitung-hitungan kami kalau untuk kelapa sawit paling tidak itu kita bisa menghemat sekitar 10-13% Pak biaya pemupukan. Atau Iya. kalau nilai rupiah sekitar 600.000 sampai 700.000 per hektar Pak. Kan lumayan Pak. Iya. Mas itu katanya bukan naik lagi, ganti harga kata Mas Ganti ini. harga. Betul, Iya. betul, betul Pak. Kemudian setelah meningkatkan efisiensi pemupukan, yang keempat Mas, apalagi? Pastinya dengan adanya pengurangan dosis anorganik tadi, dia tidak akan menurunkan pertumbuhan ataupun produktivitas tanaman, Pak. Jadi maksudnya di sini produktivitas dan pertumbuhan tanaman tuh stabil, Pak. Oh, Kalau kita kurangi dosis, biasanya kan kita kalau ada pengurangan dosis pupuk anorganik, itu pas tanaman itu kan akan cenderung mengalami penurunan performa ya, Pak ya. Baik ya. vegetatif maupun apalagi produksinya, terutama keberatan dan kalau sawit. Nah, ini justru dengan pengurangan dosis pupuk anorganik tadi, ada pupuk hayatinya, dia hasilnya itu pertumbuhan dan produktivitas bisa dipertahankan seperti kalau Ya. kita menggunakan 100% seperti itu. Namanya organik bagus ya, Mas. Dan Iya, dan terakhir dolarnya pundi-pundinya naik Pak. gimana itu, Mas? Pendapatan naik karena ada dua komponen nih Pak pendapatannya naiknya. Ya, Karena dia efisiensi biaya pupuk sama produktivitasnya tetap terjaga Pak, hasil ya. dari produksinya tadi. Gitu Pak. Ini secara ekonomi untung, secara ekologi juga untung, Mas. Kan Betul gitu. sekali Pak. Mantap ini. Ya. Sekarang selain manfaat apalagi dari BINUS? Jadi ini mungkin sedikit Pak ya tentang bagaimana kita mengaplikasikan ya.
Jadi ini, Mas, iya Pak. ngomong-ngomong pabrik sampean ada berapa ini? Oh iya, Nah, ini ini yang sambil penting. saya kenalkan Pak ya. Di foto ini adalah foto pabrik pertama Bionensis punya PPKS Pak. Ini Oh, pabrik pertamanya itu di Pancur Pak. ya, Tanjung Morawa ya itu ya. Betul Pak, di Sumatera Utara ini pabrik pertama. Kemudian pabrik kedua itu ada di Sunggal Pak. Nah, pabrik pertama ini diresmikan di 2019 Pak. Oh ya. Sudah hampir 2 tahun ya Pak ya. Kemudian pabrik kedua itu ada di Sunggal, kapasitasnya itu sekarang 1.000 sampai 1.500 ton per bulan Pak. Oh. Itu Fotonya nggak di, ada Mas, fotonya? fotonya ada Pak di belakang Oh, Pak. oh ya, ya sabar. Nanti Ini saya kenalkan. ini yang baju putih pojok kanan ini Mas Wandi ini kan? Yang putih pakai ini Pak. Iya, ya pakai topi, pokoknya baju putih paling depan. Nah, itu. Iya. Waktu itu kalau yang pabrik air pancur, Pak, kita ini kan pabrik pertama ya, Ya. kapasitasnya juga hanya sekitar 100 sampai 150 ton per bulan, Pak. Oh ya. Itu yang meresmikan pada saat itu Pak Dr. Iman Yani Harahap, Direktur Oh ya. Penelitian Kelapa Sawit, sekarang Direktur PT RPN ya, Pak ya. Oh ya, ya. Nah, ini mungkin cerita sedikit aplikasinya dulu ya, Pak ya. Iya, silahkan, silahkan. Jadi kalau tadi saya sampaikan Pak, Bionesis ini kan sebagai pupuk dasar lah Pak, bisa kita katakan. Jadi urutannya idealnya itu kita aplikasi dulu dolomit ya. Dolomit itu untuk menetralkan dulu sih sebetulnya, menetralkan pH, kemudian merangsang perakaran tanaman, baru kita aplikasikan Bionensis. Nah, setelah itu baru pupuk anorganiknya. Kenapa seperti itu? Tadi Pak saya sampaikan, supaya bakterinya itu berkembang dulu, kerja dulu, menyediakan hara yang cukup dulu, baru disisip, ditambahin lagi dari organiknya seperti itu. Seperti kalau kita ibaratnya sekarang tuh kayak kita minum suplemen dulu ya Pak, baru makan lauk pauk segala macam yang cukup kan gitu Pak. Ya, ya. Kemudian interval aplikasinya juga kalau bisa antar pupuk itu maksimal 2 minggu. Nah kemudian pupuk Hayati ini kan bakterinya mesofil Pak. Ya. Atau yang hidupnya itu suhunya maksimal di 40 derajat Celcius. Jadi kita suhu penyimpanan juga kita sarankan untuk di bawah itu, maksimal mungkin di 35. Dan kalau sudah dibuka, lebih baik segera diaplikasikan. Seperti itu. Ya. Nah ini Pak, pabriknya saya rangkum di sini ya Pak ya, fotonya. Oh iya. Ya. Nah pabrik kedua ini tadi Pak yang di Sunggal. Nah ini diresmikan pada tahun 2020 Pak. Tahun lalu, jadi sudah hampir setahun. Waktu itu Pak Agus ada nih kayaknya. Ada, ya saya pakai sweater itu. Wah. Iya. Kan pulang Bapak bawa kan produknya waktu itu. Oh iya, iya. Untuk nyoba bunga-bunga saya, Mas. Iya Pak. Mantap. Itu kalau yang di Sunggal ini kapasitasnya 1.000 sampai 1.500 ton Pak per bulan. Oh iya. Kemudian kalau yang pabrik ketiga kita itu ada di Yogyakarta Pak. Nah ini Pak ada 2 foto ini. Waktu itu yang meresmikan itu Pak Abdul Goni Pak, Direktur Utama PT Holding Perkebunan Nusantara 3. Ini baru diresmikan tahun 2021 ini Pak. Oh ya. Berarti udah ada di Tanjung Morawa, Sumut, di Binjai, di Jogja pun ada ya. Iya betul Pak. Yang di Jogja ini kapasitasnya 1.000 sampai 1.500 juga Pak, expandable ke 2.000 ton Pak. Jadi insya Allah Pak dengan 3 pabrik ini kita mudah-mudahan sih bisa memenuhi Pak permintaan pasar kelapa sawit saat ini ataupun tanaman yang lainnya seperti itu. Tapi katanya mau buka pabrik lagi Jawa Timur lagi ya kan? Informasinya seperti itu Pak. Ya biar tambah berkembang gitu. Iya mudah-mudahan Pak. Dan itu kan untuk karena memang kalau kebutuhan sekarang itu sepertinya kalau kapasitas yang saat ini belum cukup untuk cover area yang sangat luas Pak. Karena kan ini makin minatnya luar biasa nih Pak. Tahun ini saja alhamdulillah sampai saat ini kita sudah hampir 10.000 ton Pak pemesanan di PPKS Pak. Luar biasa, luar biasa. Iya. Selain ini apa lagi Mas? Sudah Pak, saya rasa itu Pak kalau untuk Bionetsisnya perkenalan. Monggo Pak, gimana Pak Agus? Ini pertanyaan paling penting dari mewakili netizen. Apa itu Pak? Harganya murah kan? Alhamdulillah insya Allah murah Pak dibandingkan pupuk anorganik. Manfaatnya kan banyak Mas. Itu betul, tadi untung ekonomi dan ekologi, ya kan? Iya betul sekali. Ya nanti kalau ada pertanyaan mengenai Bionensis biasanya di channel kita ini nomor saya nanti saya kasihkan Mas Wandi lah.
Iya Nah, Pak, saya boleh Pak. kontrak-kontraknya, bagaimana pembeliannya. Itu Iya. kemasannya kan ada yang berapa kilo-kilo itu, Mas? Oh iya, kemasan kita ada 2 Pak saat ini, ada yang 2 Nah, kilo, ada yang 50 kilo Pak. oh ya. Jadi kalau yang 2 kilo itu biasanya untuk petani-petani yang tanaman horti, bunga-bungaan seperti itu Pak. Kalau 50 Hmm. ya perkebunan lah Pak. Oh iya. Oke Mas Fandi, bisa ditutup apanya, Share share screen screen-nya ya ya, Pak ya. ya Oke. biar sampean muncul besar di sini. Ya. Ya, sebentar Mas. Nah, jadi itu saja. Terima kasih Mas Fandi Hidayat Sama-sama Bapak. yang sudah menjelaskan hasil temuannya pupuk hayati Bionensis. Dan ya ini selamat juga Mas Fandi akan menempuh ke negeri Sakura, ke Jepang. Amin, doanya Pak. Nah, untuk melanjutkan sekolah S3-nya gitu. Insya Allah Nanti Pak. nanti hasil-hasil karyanya juga ditunggu Amin, amin. Insya Allah untuk Pak. bangsa dan negara tentunya. Siap Pak, Insya Allah. Terima kasih pemirsa, bincang-bincang kita hari ini mudah-mudahan memberikan informasi dan inspirasi bagi kita dalam berbudidaya tanaman termasuk kelapa sawit tentunya. Oke, salam Bionensis untuk kelapa sawit. Salam Bionensis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.